pernah cerita. Kamu itu Nusron pernah cerita Gus Dur marah-marahin dia kan. Kamu itu sampah Gus. Iya Gus, tapi aku sampah yang bisa dia daur ulang. Saya berharap ya Caimin mengatakannya ini hanya joke saja. Tapi kalau benar-benar serius ya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang peduli kepada alam itu tidak serta-merta dia adalah seorang yang mengikuti ideologi lingkunganisme. Namanya PBNU, isinya HMI. Iya ya. Kebesaran NU itu. Kita Masuk ya. Pak Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Luar biasa Pak Nazar ini menteri pemerintah, malah mengingatkan soal lingkungan hidup. Ada ulama yang malah menganggap lingkungan hidup nggak terlalu penting. Ini tanda-tanda zaman apa tanda-tanda zaman ini? Yang pemerintah menganggap lingkungan hidup penting, yang ulama menganggap lingkungan hidup nggak penting. Cukup. Mau kita bahas itu. Iya. Inilah momen of truth. Ya, ini langsung aja kita masuk ke tadi kan udah mendengar kita apa komentar Gus Imin ya kan. Ada yang sebut ada yang sebut Gus, terserah. Yang penting intinya Muhaimin Iskandar. Dan kita tahu kalau yang mengetahui konteks itu kan konteks besarnya kita tahu lah bagaimana hubungan termometer suhunya ini agak tinggi dengan PBNU beberapa waktu belakangan ini. Ini Dan dibuat makin panas oleh moderatornya sendiri Budi Adiputro. dia pidato sendiri. Pidato sendiri. Tanpa intervensi. Gus Dur gimana? Ini ada ulama yang nggak pro lingkungan. Masa malah pemerintah yang mengingatkan untuk kita cinta lingkungan. Ulama nggak peduli sama lingkungan. Ya Gimana? Menurut saya tidak perlu membahas terlalu panjang pidatonya Caimin ini karena ya ini pidato murni karena tidak tahu masalah saja. Dia tidak mengerti duduk soal ya. Tidak mengerti permasalahannya. Tapi ya itu kan mungkin joke saja dalam pidato ya. Tapi itu jangan-jangan itu backmind dan logika yang mau dibangun mungkin dan ditanamkan ke benak banyak orang bahwa para ulama ini tidak menghargai lingkungan. Ya menurut saya ya tidak sama sekali nggak benar lah ya. Tapi saya menganggap ini saya berharap ya Caimin mengatakannya ini hanya joke saja. Tapi kalau benar-benar serius ya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia benar-benar nggak ngerti masalah gitu. Dia nggak ngerti masalah gitu. Jadi saya berharap itu joke dalam pidato untuk menghangatkan suasana. Tapi kalau itu serius, itu betul-betul bencana itu. Gimana Gus? Kenapa kalimat ini kalau beliau serius ini bencananya itu di mana Gus? Ya karena dia tidak mengerti cara berpikir kiai. Padahal dia orang yang tumbuh dalam pesantren. Dia tumbuh dari lingkungan pesantren, dari lingkungan NU. Mestinya dia paham. Ya, mestinya dia paham cara berpikirnya kiai. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini joke dalam pidato untuk sweetening the forum, speech. Pemanis pidato gitu ya. Biasalah dalam pidato kan begitu. Tapi kalau benar-benar serius ini bencana. Karena berarti Caimin tidak mengerti cara berpikirnya para kiai. Ya nggak mungkin para kiai punya pandangan tidak menghargai lingkungan. Itu tidak mengerti, tidak mungkin kan. Itu too good to be true, ya kan? Gak mungkin sama sekali gitu. Ya Jadi saya menganggap ini tidak serius itu. Karena begini. Ini penting untuk diluruskan nih Gus. Sekarang banyak yang menganggap ini sangat serius. Sekarang kita masuk kepada isunya sendiri kan. Jadi sebetulnya isu lingkungan ini saya sudah membahas berkali-kali sih di dalam forum. Di sebelah, di Cokro. Di Kompas TV. Di Kompas TV. Juga di sini mungkin sebagian pendengar agak bosan. Pemirsa kok pendengar ya. Ini bukan radio. Ya, ini masih ke bawah radio. Jadi kan gini,
ada dua posisi yang menurut saya ekstrim kan. Posisi yang menganggap bahwa yang namanya lingkungan itu harus atau lingkungan di sini artinya alam ya, sumber daya alam itu dieksploitasi, dikeruk habis-habisan tanpa memperhatikan sama sekali lingkungannya. Ini ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua adalah ada satu pandangan yang ini serius, pandangan ini ada yang mengatakan Dan pengikutnya banyak. Pengikutnya mungkin banyak sih enggak, tapi di kalangan para aktivis lingkungan itu cukup besar pengaruhnya, yaitu bahwa lingkungan ini sooner or later itu pengelolaan atau eksploitasi atau ekstraksi lah sumber daya alam itu harus dihentikan total. Yang Gus bilang no mining at all. Ya, no mining at No all. mining at all. Jadi ini ada mazhab no mining at all. Ada mazhab mining it at all cost. Mining it at all cost. Iya. Ini dua mazhab ekstrim. Jadi mining it at all cost, menambanglah sehabis-habisnya. Sakarep-karepmu dewe. Sakarepmu sepuas-puasnya tanpa ada kendali sama sekali. Jadi mining it at all cost. Ada yang no mining at all. Tidak boleh menambang sama sekali. Dan posisi yang tidak boleh menambang sama sekali ini diikuti oleh banyak atau ya mungkin banyak, saya nggak tahu jumlahnya banyak itu berapa, tapi cukup banyak oleh aktivis ini, terutama aktivis yang dibentuk oleh ideologi lingkungan dari Barat. Betul. Jadi mereka ini ideologi lingkungannya kan yang di mana Barat itu udah habis, udah mengeruk semuanya. Udah yang diekstrimsi dengan mining at all cost ini kan. Sudah habis kan? Nah, baru sekarang mereka bergerak ke ekstrim berikutnya atau di sampingnya. Nah, menurut saya ini dua posisi ini tidak ideal. Nah, NU itu para kiai itu selalu dari dulu prinsipnya kan jalan tengah, tawassut itu. Tawassut itu apa? Ya Anda mengelola sumber daya alam, tetapi harus dengan bertanggung jawab. Kalau ada dampak-dampak yang timbul dari pengelolaan sumber daya alam ini, ya harus diatasi. Tetapi menolak sama sekali pengelolaan sumber daya alam seperti diimpikan oleh sebagian kalangan aktivis itu, yang saya sebut sebagai apa kemarin? Wahabi lingkungan. Itu menurut saya ekstrim. Kenapa saya sebut Wahabi? Karena sikap mereka mirip dengan orang Wahabi. Mirip itu. Apa kemiripannya? Orang Wahabi itu orang yang menganggap teks itu begitu sucinya sehingga nggak boleh diutak-utik itu. Ditafsir. Yang gimana-gimana. Dilakukan harus pure ya. Harus dimurnikan dari segala pengaruh-pengaruh yang lain ya. Nah, orang-orang lingkungan yang berprinsip seperti ini itu persis dengan orang Wahabi. Mereka bersikap puritan terhadap alam. Demi menjaga kemurnian alam maka tidak boleh diadakan sama sekali ekstraksi. Nah, padahal sesuai dengan undang-undang kita, undang-undang dasar kita itu adalah bumi, air dan kekayaan yang alam terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Dimanfaatkan, bukan dibiarkan untuk menikmati keindahannya. Nggak begitu. Kan nggak begitu bunyi undang-undang dasarnya. Bumi, air dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dimanfaatkan, Pak. Bukan dibiarkan. Nah, di sini kita melihat ada dua titik ekstrim. Nah, cara pandang ulama NU dari dulu adalah jalan tengah, yang dalam bahasa kiai-kiai kita itu disebut dengan tawassut, moderasi. Nah, moderasi ini kan sikap para ulama. Jadi kalau Cak Imin itu betul-betul menganggap serius isi pidatonya tadi, itu bagi saya bencana. Karena dia tidak tahu cara berpikir ulama. Bagaimana mungkin orang yang tumbuh dari kultur NU kok tidak memahami cara berpikir ulama? Itu bagi saya, ya menyedihkan. Atau jangan-jangan Gus Imin Caimin udah bergeser ke kutub yang lain ya kan, bisa aja orang bergeser kan dari satu
titik atau kutub ke kutub yang Tapi lainnya. saya tidak punya suudzon seperti itu. Saya husnudzon saya pernyataan tadi itu adalah joke untuk sweetening the cake. Sweetening the cake. itu Tapi kan dari sweetening ini kan ada yang dirugikan juga, Gus. Bukan maksud gue, Bahwa ada yang kalau tertutup cari pemanis atau sweetening, cari bahan yang lain gitu. Kenapa bahannya harus itu? ya Tapi joke kan biasa. ada yang dirugikan, artinya kan gini, itu sama saja kan. Ini kalau bahasa yang sangat serius, secara politik, ini kan menganggap bahwa ya pemerintah udah pengen mengkonserv alam. Tapi para ulama-ulama justru mendorong untuk mengeksploit alam. Ini kan bahasa vulgarnya begitu. Dan itu yang itu nggak ditutupi itu interpretasi yang seperti. Tapi saya husnudzon sih Caimin tidak punya niat seperti itu ya. Oh, cuman ini aja ya. Itu cuma joke aja itu. Tapi tadi kalau serius itu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beneran itu. Atau jangan Gus Imin udah kalau pernyataannya gitu Gus Imin ini termasuk wahabi lingkungan ya, Gus? Enggak lah, kalau dia enggak, insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak. Ya kan kalau pernyataannya gini dianggap serius dan itu betul-betul menjadi Ya, itu tadi, itu sweetening the cake. Itu pemanis kue. Iya. Supaya kuenya enak dimakan itu. Ya orang NU kan kalau pidato suka juk-jukan kan. Iya. Apa namanya? Sebetulnya saya kemarin mestinya hadir di acara itu. Ya. Tapi karena kenapa satu nggak dan lain hal saya nggak jadi. Ya. Iya. Tapi kalau saya jadi hadir ya mungkin saya akan luruskan. Iya meskipun di rundown nggak ada pidato Lil Absar Abdallah ya. Ya kan cuma pasti akan ada. Ya Enggak, saya nggak ini ngisi. harus meluruskan juga. Ngisi dalam satu sesi di situ. Oh yang sore. Ada sesinya, Oh iya, yang ada Nusron Wahid, ada segala macam. Ya, jadi ya apa namanya? Tapi ini di luar soal Caimin ya. Iya. Kita kembali ke soal lingkungannya. Ya lingkungan. Disclaimer dulu di awalnya, disclaimer penting. Di luar soal Caimin. Iya. Tapi kembali ke soal lingkungannya, menurut saya sendiri keberatan dengan ideologi lingkungan yang makanya saya menyebutnya lingkunganisme. Itu terjemahan dari environmentalism ya. Lingkunganisme. Iya betul juga. Karena beda antara lingkungan dengan lingkunganisme. Sama dengan Islam dan Islamisme. Itu beda. Gimana Gus? Semua orang itu semua orang yang bersyahadat menjalankan rukun-rukun Islam dia Muslim. Tapi belum tentu dia orang yang mengikuti ideologi Islamisme. Orang yang peduli kepada alam itu tidak serta-merta dia adalah seorang yang mengikuti ideologi lingkunganisme. Oh jadi kalau antara Islam atau Muslim dengan Islamis itu beda. Islamis itu adalah orang yang mengikuti ideologi Islamisme. Okay. Nah, orang yang peduli sama lingkungan itu belum tentu dia mengikuti ideologi lingkunganisme. Begitu juga orang yang tidak mengikuti ideologi lingkunganisme belum tentu dia anti lingkungan. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa yang peduli lingkungan hanya orang-orang yang berideologi lingkunganisme. Karena yang peduli lingkungan itu ya semua, mana ada orang yang nggak peduli lingkungan? Semua orang peduli lingkungan. Meskipun orang yang merusak lingkungan pun para penambang-penambang itu mereka sebetulnya kalau ditanya, sebetulnya mereka mengaku salah. Tapi kan mereka ya melakukan itu ya karena keserakahannya kan. Ya. Tapi kalau ditanya secara jujur, apakah mereka melakukan sesuatu yang benar atau tidak? Saya yakin mereka menganggap itu salah. Sama dengan orang yang mencuri. Kalau Anda tanya apakah mencuri itu halal, ya saya sih yakin 99% orang yang mencuri ya percaya tindakannya haram, tapi dia melakukannya entah karena apa kita ada motif lah. Ada motif yang Jadi lain. kayak misalnya orang yang pro Jokowi sama orang yang pro Jokowisme itu. Kalau teman PSI kan Jokowisme ini. Kalau Jokowisme menjelma menjadi partai. Iya, kan? Kalau mempercaya Pak Jokowi Ini bisa jadinya nggak? relawan. Iya, ini bisa nggak dianggap ini pro Jokowi dan pro Jokowisme ini. Iya kan? Jadi Jokowis. Kembali dulu ke Caimin. Selain itu ada statement lain nggak Bang yang
Lu kan moderator Ya, di situ. Gus Ipin masih mau ini. Apa? Ngomentari soal lingkungan udah habis lah ya. Udah ngerti lah ya. Saya kira cukup lah. Cukup ya. Nah, tapi yang menarik ini yang bisa mematik ini juga adalah soal HMI dan PMI. Saya tahu konteksnya 100% itu gojekan. Iya, Gojek. Karena saya ada di situ. Di depan itu ada Bang Idrus Marham. Bang Idrus itu kan tokoh HMI. Tapi kita tahu Bang Idrus itu tokoh HMI. Bukan dong, itu Marham itu tokoh PMI, Pak. Masa? PMI, ketua PMI dulu pernah dia. Yang HMI itu Marham Bang itu tokoh Nusron. PMI. Ngawur, Nusron terbalik. ketum PBMI. Masa sih Gus? HMI siapa jadinya di sini? Bang Idrus Marham mah. Bukan. Dia, Oh iya. itu Marham itu tokoh PMI. Jadi HMI siapa Bukan yang digocek HMI. di depan itu? Bukan HMI karena Dinda. Gimana harus kita cek dulu nih. Iya. Ya, PMI, HMI ini kan dari dulu Gimana Gus? Tuh ngawur nih. Enggak deh. enggak. Uang itu, ya saya tahu betul lah karena saya juga PMI. Iya. Siapa yang HMI? Tidak usah kita bahas ya. Bang, kita cari dulu siapa yang HMI yang hadir di situ atau nggak hadir? Bang Idrus itu PMI. PMI. Iya. Aku panggilnya gini kan, yang lainnya aku panggil Gus Imin apa saja kan. Bang Idrus. Bang Idrus Marham, aku bilangnya gini, Kiai Haji honoris causa Idrus Marham. Karena sebelahnya ada Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ya, Ini dalam konteks apa nih Gus? Kalau kita melihat relasi PMI dan HMI ini kan dalam konteks organisasi kemahasiswaan, dan ini juga belakangan nih setelah pernyataan itu kan nih kemudian jadi banyak pembuktian bahwa HMI ternyata juga merangkak loh dari bawah nih Korea juga gitu kan. Bukan saja PMI. Kenapa keluar sermon itu padahal di depannya PMI semua gitu ya? Iya. ya apa namanya, kalau kita dulu masih menjadi aktivis mahasiswa itu kan PMI, HMI ini kan itu seperti kawan bergelut itu. Iya. Bahasanya Suman HS dulu ada sastrawan Indonesia abad apa namanya periode Balai Pustaka. Iya. Kawan bergelut. Jadi ini kawan ini, cuma ya kadang-kadang bergelut, bertengkar. Ya. Karena sebetulnya kan mereka lahir dari rahim yang sama. Dan banyak sekali anak-anak HMI itu yang kulturnya NU. Mungkin sebagian besar orang-orang HMI itu kulturnya NU sebetulnya. Sebetulnya. Jadi, tetapi karena sejarah pergerakannya ya, dan mungkin juga kultur pergerakannya, itu lalu mereka bergelut. Sampai gue searching ya. Bergelut itu. Ini kawan bergelut ya. Tapi saya ingin cerita tentang komentar Gus Dur. Nah, gimana? menarik. Mengenai HMI dan PMI itu. Itu komentar menarik itu. Jadi Apa yang disampaikan Gus Dur? Gus Dur ini pernah berkata dalam satu kesempatan itu. Dia mengatakan, jadi perbedaan HMI, anak-anak HMI dengan anak-anak PMI adalah, apa tuh Gus? anak-anak HMI itu mereka itu umumnya mengerti cita-cita mereka itu dalam pergerakan itu. Jadi mereka itu, ini kata Gus Dur ya. Ini teman-teman PMI yang dengar mungkin agak tersinggung, tapi nggak usah tersinggung karena ini Gus Dur juga joke saja. Gus Dur kan biasa juga nggodain anak-anak PMI, apa teasing, apa ngilik-ngilik anak PMI kan sering dari dulu itu, kalau pidato itu. Jadi anak HMI itu mereka itu ngerti apa yang ingin dituju itu, apa kekuasaan. Dan memang anak-anak HMI dari dulu itu kan pinter sekali merapat ke kekuasaan. Dan mereka fluent sekali ya. Sangat lihai untuk bermanuver sehingga bisa masuk ke dalam kekuasaan, terutama di era Orde Baru. Dan mereka punya senior-senior yang memang dari awal sejak generasi tahun 66 kan, itu mereka memang ya masuk ke kekuasaan. Muhammad, Akbar, kemudian ini Fahmi Idris, Eki Syahrudin, ex kami nih ya. Kami lah, Mari Muhammad dan seterusnya. Siapa dulu Menteri Olahraga?
Abdul Ghafur. Abdul Ghafur. Itu HMI juga tuh. HMI 2 juga itu. Jadi ini Kalau Kosmas Batubara itu PMKRI ya. PMKRI itu. Nah, jadi HMI ini ketika mereka masuk dalam pergerakan, itu mereka punya tujuan yang jelas, masuk ke kekuasaan. Nah, kata Gus Dur, Masuk kekuasaan tuh ya ingin berkuasa lah, influence lah ya. berkuasa. Kalau anak PMI ini kata Gus Dur, ini nggak jelas tujuannya. Ya kita ketawa-ketawa jadi kritik Gus Dur begitu kan. Ya gimana mau masuk kekuasaan dong ketika itu sudah dikuasai HMI semua. Iya. Dan segatin semua. Tapi nah ini pertanyaan agak filosofis. Kenapa bisa kalau Nusron pernah cerita? Kamu itu Nusron pernah cerita Gus Dur marah-marahin dia kan? Iya. Kamu itu sampah Gus. Iya Gus, tapi aku sampah yang bisa dia daur ulang. Nah, Nusron itu dulunya HMI. Oh gitu. Di UI. Kenapa di HMI? Karena ketika itu belum ada PMI. Mungkin kayak Gus Yahya. Iya begitu. Gus Yahya jangan-jangan dulu di. Enggak, kalau Gus Yahya nggak tahu saya ceritanya kenapa kok masuk HMI. Tapi yang jelas Gus Ipul juga HMI kan? Gus Ipul HMI, UNAS, karena nggak ada PMI itu. Belum ada. Senior kamu PMI itu. UNAS baru lahir tuh ketika saya kuliah di situ. Iya, jadi 2000-an ke atas. Jadi ini maksudnya ada baru berkembang ya. Ada anak-anak yang dari anak-anak mahasiswa yang seharusnya PMI menjadi HMI semata-mata karena nggak ada HMI di situ. Nggak ada PMI di situ. Nggak ada wadahnya di situ ya. Makanya Nusron mendirikan HMI, mendirikan PMI. Baru dia menjadi PMI dan kemudian jadi ketua PMI pada akhirnya kan. Jadi tapi ini menarik dua organisasi ini. Saya sendiri orang PMI dan saya PMI juga Gus. tapi saya melihat Kapan menjadi oh iya, PMI? ini PMI. Oh, PMI. Makanya kenapa dia jadi MC di acara kemarin itu kan ikatan korps alumni PMI, IKPMI. Oh, lu PMI. Makanya dia diundang untuk menjadi MC. PMI. Gua sendiri di sini berarti HMI ya. Iya, ada PMI cabang PRD, kemarin ada Faisal Rizal. Ini PMI yang paling kiri kan? Paling kiri ya. Paling kiri. Tapi PMI dan HMI bagi saya ini kekayaan gerakan Islam Indonesia. Bagi saya itu kekayaan itu. Kan ada belakangan ada kami kan? Iya. Ada Kami itu ya PKS kan. Nah, itu nanti kita belakangan itu jauh itu. Itu momentumnya apa? Kenapa itu nanti Gus Zuli akan cerita. Iya. Tapi ini yang paling tumbuh dari awal. Awal. Dari awal. Jadi HMI, PMI ini bagi saya kekayaan khazanah pergerakan mahasiswa Islam. Dan apakah ini juga wujud dari dua patah hari besar antara NU dengan Masyumi waktu itu? Ya, jadi gini, memang betul anak-anak Muslim yang masuk HMI itu memang kemungkinan besar dulu ya. Meskipun dalam perkembangan belakangan tidak seperti itu, tapi dulunya anak-anak yang menjadi HMI itu orang tuanya dulu adalah simpatisan atau anggota Masyumi. Berarti Muslim perkotaan. Muslim, ya tidak harus perkotaan di desa, tapi Masyumi kan banyak. Banyak juga yang di kampung tapi juga Masyumi. Ada itu. Saya sendiri punya beberapa kiai di daerah yang mereka ini Masyumi. Dan mereka ini NU. Mereka ini NU, tetapi karena fatwanya Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, dulu itu konon katanya Mbah Hashim itu pernah berkata, jadi jangan tinggalkan Masyumi. Tapi kan ini sebelum Masyumi pecah dengan NU memang, karena Mbah Hashim itu kira-kira membayar rumah besarnya Masyumi waktu itu. Masyumi. Dan Mbah Hashim ketika itu seperti Rois Syuriahnya. Sementara Rois Tanfidiyahnya biasanya adalah Muslim perkotaan. Tapi Rois Syuriahnya adalah NU. Ya, jadi orang dulu fatwa di sini kiai-kiai itu di Suriah, kemudian intelektual Muslim yang kampusan ini mereka di Tanfidiyahnya, di eksekutifnya. Itulah Masyumi. Itulah Masyumi. Ya dua-duanya Masyumi semuanya. Iya betul. Ya. Nah kemudian belakangan pecah NU Masyumi ini. Ada yang tetap di Masyumi, ada yang kemudian pindah ke NU. Dan ini perpecahan yang memang ya luar biasa. Karena kalau tanpa perpecahan ini, Masyumi dalam pemilu 55 itu akan menjadi pemenang pemilu. Pemenang mutlak, Pak.
Karena kalau digabungkan antara suara Masyumi dengan suara NU itu lebih dari 30%. Bayangkan, lebih dari suara partai terbesar waktu reformasi mana itu? PDIP 34. 34 ya. Di atas itu, kalau seandainya Masyumi dengan NU itu bergabung, itu lebih dari 34% itu. Gede sekali suaranya. Nah kalau bersatu ya Ada luar bergabung biasa. mereka Gus pada akhirnya. Jadi poros tengah ini. Sebentar saja. Minimal Gus Dur bisa jadi presiden gara-gara gabung poros tengah. Iya plus Golkar yang maksudnya kebanyakan HMI. HMI dan sebagian NU juga itu. Iya, kalau kata Opung Panda pernah cerita, dia kan merasa ditipu sama Akbar Tanjung dan kawan-kawan lah. Dulu PDI ini kita baru belajar politik. Mereka ini paling canggih. Kita udah kasih dukungan besar kepada Golkar untuk memilih Akbar Tanjung jadi ketua DPR. Kita dijanjikan dukungan untuk Megawati presiden. Kalau Golkar masuk selesai barang itu. Tapi Golkar ini akhirnya kan membelot bergabung dengan poros tengah kan, koalisi partai-partai Islam. Ya, ujungnya kenapa Opung Panda kok bisa-bisanya? Ya itulah, kita ini kalau tipu-tipu gini kalah canggih. Dan alasan Akbar Tanjung waktu itu kata Opung Panda, susah, Pan. Ini soalnya HMI di Golkar ini masih belum terima apa presiden perempuan. Jadi berat. Aku tahu itu tipu-tipunya apa aja. Kena pula aku tipu-tipu kampung kata Opung Panda. Kembali Gus Lil. Ya jadi ya saya kembali ke tadi ini dua organisasi yang lahir dari rahim sejarah umat Islam, bangsa, rahim umat Islam dan rahim dari sejarah bangsa yang bagi saya luar biasa. otentik dia. Iya, jadi itu kan lahir dari era 50-an 60-an itu kan. Itu dahsyat sekali itu. Makanya ya dengan segala kekurangan kelebihannya PMI HMI ini ya kekayaan pergerakan ya. Dan dari rahim ini lahir orang-orang hebat. Dari HMI lahir orang-orang hebat, termasuk ketua PBNU yang sekarang HMI. Dan sekjennya pun HMI. Oh iya ya. Iya. Agak jarang ya PBNU dikuasai dua HMI. Namanya PBNU, isinya HMI. Iya ya. Kebesaran NU itu. Iya. Lapang dada. Ya tapi kan nggak ada masalah juga kan, nggak ada aturan tertulis tidak tertulis. Bukan. Ini kan tradisi. Bukan hanya itu juga, orang-orang HMI yang latar belakangnya NU itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi Misalnya kalau misalnya tokoh siapa yang tokoh kental siapa? ya misalnya siapa? Kalau Erick Thohir kan Pak bukan Mahfud. HMI. Pak Mahfud. Oh iya Pak Mahfud tuh ya ketua Kami kan? ya. Anies Baswedan Anas Urbaningrum. Pak JK. Pak JK. Wah, dulu salah satu mustasar PBNU. Iya, Pak JK tuh kurang HMI apa kan? Kurang NU-nya apa? Ya makanya kurang NU apa dan kurang HMI apa kan? Iya. Anas Urbaningrum. Oh pas Anas itu Menantunya Kiai Krapia. Krapia. Ya kan? Pak Mahfud MD. kurang apa? Kurang Madura, apa? kan? Madura. Cuma Cananto yang ke Muhammadiyah. Iya. Jadi apa namanya? Makanya kalau kita sudah di NU, ya PMI HMI itu ya Sama-sama hasil bangsa. agak lebur lah ya. Agak lebur. Meskipun memang dulu dalam sejarah pergerakan memang persaingannya ketat sekali. Untuk menguasai PBNU atau Enggak, ketat dalam konteks untuk apa nih? menguasai arena kampus. Oh iya. Arena kampus. Iya. Ya biasalah anak-anak mahasiswa kan Iya. begitu ya. Bagian dari belajar menjadi pemimpin. Iya. Politik kampus ini. Politik kampus melakukan apa namanya perebutan kekuasaan domestik gitu. Secara demokratis. Tapi yang menarik Gus Gus Ulil tadi kan mengatakan bahwa pasca gerakan mahasiswa 66 di mana Orde Baru muncul, ya HMI jadi pemenang lah. Ya. Karena yang banyak dari mereka lebih dominan dan masuk kekuasaan, tokoh-tokoh sentral di sana. Itu sementara PMI tetap Di pinggiran. Nah ini di luar kekuasaan. Nah ini coba jelaskan ini padahal sama-sama akarnya Masyumi, sama-sama pergerakan Islam.
ininya sama nih, apa namanya, basis pergerakannya kurang lebih sama lah. Tentang keislaman, ada keislamannya di sini. Itu juga terkait dengan apa ya, kebijakan politik Orde Baru ketika itu terhadap NU. Jadi apa, pemerintah Orde Baru ketika itu kan punya kebijakan ya apa ya, meminggirkan Islam. Nah, ada dua kekuatan Islam ketika itu yang dipinggirkan. Pertama adalah kekuatan Masyumi. Jelas ini karena Masyumi ini musuh sejak zaman era Bung Karno, ya kan? Yeah. Sejak era Bung Karno, ketika Bung Karno menjadi presiden gara-gara dekret, ya kan? Sampai presiden mutlak ya? Mutlak. Sampai Orde Baru ini kan Masyumi menjadi persona non grata. Dan HMI juga. Jangan lupa HMI kalau nggak salah waktu itu pernah Nanti dulu, HMI terpisah. Oh iya, oke. Jadi Masyumi itu persona non grata. NU itu juga sama. NU juga tidak disukai oleh pemerintah karena pemerintah agak takut. Sejak Orde Baru? Sejak Orde Baru. Enggak, Orde Lama NU oke. NU oke, karena masuk di dalam koalisi Nasakom. Tapi begitu Bung Karno jatuh, Nasakom A-nya itu agama. basisnya adalah NU yang mendukungnya. Ya, yang mau, sebetulnya Masyumi juga diajak masuk, tetapi dia tidak mau, yang mau hanya NU. Nah, kemudian ketika Soekarno jatuh digantikan dengan Soeharto, kebijakan Soeharto ketika itu adalah ya menjauhi kekuatan agama, karena kekuatan agama ini ya bagi Soeharto agak berbahaya lah. Meskipun pada pemilu 71 diberikan ruang kan Gus untuk mengikuti kontestasi kan. Diikuti. Masyumi dibangkitkan lagi menjadi Parmusi gitu kan. Partai NU juga ikut pemilu kan Gus. Ya, tapi represinya luar biasa. Iya, pemilu kalau kata brutal itu. Brutal. Kalau kata Reza Malarangeng itu kan dia demokrasi, tapi demokrasi kembang plas. Jadi itu, nah, jadi karena sikap Orde Baru yang menyingkirkan kekuatan Islam termasuk kekuatan NU, maka akhirnya ya NU menjadi kekuatan yang oposisi kepada pemerintah. Ketika itu partainya NU P3. Setelah fusi terutama ya, setelah NU setelah fusi partai politik tahun 74. Iya. Nah, pada pemilu pertama pasca fusi partai politik tahun 77, saya kok masih apal ya? Iya. Berarti generasi dahulu saya. Enggak, dan agak saya koreksi sedikit, fusi tahun 73 Gus. 73. 74 tuh malari. Ya, kamu kan muridnya Mahrus Irsam kan? Apa? Mahrus Irsam kan? Enggak. Enggak ya? Bukan. Oh, bukan ya. Saya muridnya Wipar Witular. Enggak. Mahrus Irsam itu ilmuwan politik yang ngajar di UNAS, bukan ya? Oh, enggak. Saya enggak sempat diajar beliau. Oh, enggak, saya diajar ya. Nah, jadi pemilu 77 partai politiknya NU adalah P3. Dan P3 ketika itu menjadi kekuatan politik yang betul-betul menakutkan bagi pemerintah. Karena cukup, walaupun sudah digencet ya, masih cukup besar suaranya. Nah, PMII ketika itu kan bagian dari NU. Akhirnya tergencet juga menjadi kekuatan di luar kekuasaan. Kenapa HMI tidak dalam konteks HMI dari awal karena dia menjadi bagian dari kekuatan 66 dan sebagian seniornya masuk ke dalam kekuasaan. Kemudian sebagian dari aktivis HMI ini masuk ke Golkar. Dia menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, inilah yang kemudian menjadi mentor anak-anak sebagian junior-junior setelahnya ya. Jadi sebagian besar anak-anak HMI ketika itu ya jalur masuk politiknya, masuk pemerintahnya melalui senior mereka yang ada di Golkar. Kecuali Zulfan Lindan. Zulfan Lindan lain lagi. Iya, dia ketua HMI tapi nggak masuk Golkar, Bos. Agak anomali kawan ini. Nah, ada sebagian anak-anak teman-teman HMI Cak Nur dan Ridwan Saidi kan juga nggak masuk Golkar. Iya, ada yang masuk P3. Yang masuk P3. Karena Cak Nur sendiri masuk P3 dulu. Dengan alasan bahwa walaupun banyak kolega dia yang masuk Golkar, tapi dia memilih P3 untuk sebagai penyeimbang. Ya, sebagai kekuatan penyimbang gitulah. Makanya Cak Nur ketika itu tahun 77 menjadi jurukam P3. Oh, ya kan? memompa ban kempis itu ya. Memompa ban kempis supaya mobilnya bisa jalan. Becaknya gitu ya. Becaknya jalan. Bagus sekali itu argumennya Cak Nur. Meskipun Cak Nur baru-baru saja mengeluarkan taklimat Islam Yes Partai Islam No ini kan Gus. Itu atau setelah itu? Sebelumnya itu. Sebelumnya kan? Ya kan? Iya. Tapi dia 77
masuk P3. Masuk P3 untuk memompa ban yang kempes. Sebelumnya dia berpikir dan dia bertaklimat itu kan? Iya. Jadi Kenapa bisa agak berbeda? Berubah pikiran ya? ya kalau yang tahun 70 tahun berapa itu semboyan itu dikeluarkan ya, tahun 72 atau Ya. sekitar itulah ya. Ya ketika itu Cak Nur konteksnya kritik terhadap Masyumi sebetulnya. Oke. Karena masih ada kekuatan Masyumi lama yang bermimpi mendirikan partai politik sendiri, menghidupkan Piagam Jakarta. kejayaan masa lalu ya. Dan ya Cak Nur kan melihat ya situasi sudah berubah, ngapain melakukan itu. Yang penting Islam itu kan di mana-mana. Partai nggak penting, yang penting Islam. Tapi tahun 77 beliau 77 karena kampanye untuk P3. untuk P3 karena alasannya untuk Memompa ban kempes tadi itu supaya demokrasi seimbang. Ya, ya. Menarik, alasannya menarik menurut saya. Menarik. Sangat bisa dimengerti. Ya. Jadi kembali kepada PMI HMI, begitu peta atau apa namanya ya, peta politiknya. Jadi kenapa PMI itu di sepanjang era Orde Baru itu menjadi kekuatan pinggiran bersama kekuatan-kekuatan politik yang lain yang dulu disebut dengan kelompok Cipayung. PMI, PMKRI, ya, GMKI. oposisi kepada pemerintah. YMNI. Sebetulnya HMI juga menjadi bagian dari, saya nggak tahu ketika itu HMI masuk nggak ya dalam kelompok Cipayung ya. Saya nggak Karena tahu, juga Saya nggak tahu, Gus. karena HMI itu juga Mungkin pecah belakangan Ya, ya. ketika muncul asas tunggal, kemudian muncul HMI MPO. Oh, Yang anti ada HMI Pancasila. Dipo dan MPO itu ya. Ya, di Ponorogo itu yang resmi, MPO yang di mana itu di daerah Menteng itu di Ciloto atau mana ya. Ya, tokoh-tokohnya yang ini Egy Sujana. Egy Sujana. Salah satunya ya. Kalau Mas Anies itu MPO apa Dipo, Gus? Saya kira yang Dipo dia ya. Saya nggak tahu persis. Yang jelas HMI ya. Iya, iya. Oke. Menarik percakapan mengenai soal HMI PMI. Nah, tapi kembali lagi ke pernyataan Gus Imin itu, Gus. PMI itu Dari bawah. dari bawah. Karena PMI. karena nggak mungkin PMI nggak mengalami kesulitan, kata beliau. Jadi kurang lebih nuansanya gitu ya. Ya, karena- kita tuh menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak sekali apa namanya kekurangan, keterbatasan. Jadi kita tertempa, nggak mungkin ujuk-ujuk di atas tuh nggak mungkin. Ya. Dan saya setuju dengan pernyataan Cak Imin itu. Kenapa? Karena memang tradisi PMI terutama di era Orde Baru itu menjadi kekuatan di luar pemerintah. Ya Anda tahu kalau Anda menjadi kekuatan oposisi ketika itu ya betul-betul Susah lah. susah bergerak di luar kekuasaan dengan terbata-bata, terseok-seok, Unprivileged lah ya. unprivileged. Kalau istilahnya Pak Nasir dulu, tokoh Masyumi yang luar biasa itu, ya kucing kurap. Dulu kan Pak Nasir menggambarkan Masyumi itu seperti diperlakukan oleh Orde Baru seperti kucing kurap. Gitu. Kucing kurap itu kan tahu. Iya. Buduk lah, udah nggak Buduk sekali. Jadi kalau Anda berada di luar lingkaran kekuasaan, apalagi di era Orde Baru ketika itu, ya sudah. Nah begitu Orde Baru memberikan akomodasi, membolehkan kekuatan Islam masuk politik di era akhir Soeharto, yang dapat keuntungan HMI melalui IJMI ketika itu. Nah lagi-lagi PMI di luar lagi. Di luar lagi. Karena waktu itu memang Gus Dur tidak keras setuju, sekali, keras sekali ya. Bukan cuma nggak masuk, tapi keras sekali mengajar IJMI ini kan. Mengajar IJMI ya. Dan itu tentu Gus Dur yang simbol NU dengan produk hilirisasinya, misalnya PMI gitu, produk turunannya lah. Ya. Produk turunan. Nah, PMI ini kan baru mendapatkan ruang yang agak nyaman masuk ke dalam politik ya begitu reformasi. Tapi Gus nuansi sebelum kita masuk reformasi, kan di masa-masa Orde Baru pun banyak juga aktivis PMI yang kemudian jadi mengikuti jejak para tokoh-tokoh HMI masuk Golkar, kan berkarir di sana. Misalnya Bang Idrus salah satunya. Bang Idrus, tapi belakangan yang paling Slamet Effendi Yusuf. paling ikonik Mas Slamet Effendi Yusuf. Iya. Ya. Tetapi Mas Ketua GP Ansor dulu Gus ya. itu yang menjadi kritiknya Gus Mus kemarin dalam
komentarnya, dia diminta komentar oleh teman HMI ketika itu, mungkin ke rumah ke Rembang, kemudian di share kemarin pas HMI ulang tahun, video itu wawancara dengan Gusmus. Gusmus berkomentar ketika itu menarik. Gusmus berkata begini, bedanya teman-teman NU dengan teman-teman HMI itu. Teman-teman HMI itu kemanapun mereka membawa identitas HMI. Tapi kalau orang-orang NU kemana-mana itu malu mengaku sebagai orang NU. Tapi komentar Gusmus ini harus diletakkan dalam konteks politik yang proporsional. Karena kalau yang nggak paham pasti tersinggung ya. Gusmus itu mengatakan begini dalam konteks Orde Baru. Dulu itu orang NU itu kemana-mana itu menyembunyikan identitas. Takiyah, kalau bahasa Syiahnya. Apalagi kalau kok masuk Golkar. Jadi Mas Slamet itu ketika masuk Golkar itu tidak bisa bergerak leluasa menggandeng orang-orang NU. Entah gimana saya tidak tahu, tapi ini komentar Gusmus ya. Orang-orang NU itu begitu masuk Golkar atau masuk di luar dunia NU, masuk ke pemerintahan, tidak mau ngaku sebagai orang NU. Sementara kalau orang HMI dengan bangga mengatakan saya HMI. Jiwa spirit korpsnya itu tinggi lah, esprit de corps. Ini kan karena senior-senior berhasil. Iya. Nah, kenapa orang NU ketika itu takut menunjukkan identitas NU-nya? Ya karena ketika itu memang sikap politik negara kepada NU memang represif. Jadi kalau kamu menampakkan identitas ke-NU-an, kamu bisa dipotong karir politik kamu. Merugikan. Jadi takiyah saja. Jadi bisa dimaklumi lah. Jadi komentar Gusmus itu sebetulnya komentar menggambarkan situasi pada saat itu. Ini yang tersinggung banyak orang NU. Iya, saya nggak tahu, tapi mungkin saja mungkin orang NU juga biasa aja menanggapi komentar Gusmus ini ya. Iya. Biasa saja. Tapi kalau kembali ke Gus Imin ini, Gus Imin mengerti lah paham saya. Konteksnya Gus Imin bilang bahwa PMI dari bawah, yang dari atas HMI. Bukan HMI dari atas, tapi yang mungkin bisa dari atas itu orang HMI gitu. Jadi bukan semua orang HMI. Aku ngerti konteksnya ya. Karena orang PMI itu hampir semua masih dari bawah merangkak. Dengan segala keterbatasan dia cerita lah soal macam-macam pengalaman hidup, terutama dalam konteks Orde Baru. Kalau sekarang mungkin itu nggak tepat tuh kalimat itu karena banyak PMI yang punya privilege kan. Sekarang ya. Sekarang nih ya langsung iya kan. Korea ini kan. Salah satunya kalau kita Amiruddin Ma'ruf ini kan udah menikmati musim semi ini. Udah melenting. Iya. Menikmati musim semi yang ditanam oleh para senior-senior ini kan, mereka manen kan. Ya. Nah, itu gimana supaya orang-orang HMI juga kan banyak juga yang tersinggung. Kita tahu misalnya beberapa kanda-kanda kita ini kan. Ketum-ketum ini kan. Ketum misalnya. Ya tapi sekali lagi Arif Rosyid kan agak keras juga. Caimin ini kan. Betul. Sekali lagi. Nah ini gue bacain aja deh biar Gus Dur juga. Karena Gus Dur juga dalam konteks ini bukan harus membela Gus Imin tapi mengerti barang ini. Ya. Dan saya membela Caimin. Gimana Gus? Ya tadi itu. Jadi Caimin ini sebetulnya menceritakan tentang perjalanan teman-teman PMI di era Orde Baru dulu. Ya tentu ini tidak berlaku untuk semua kasus ya. Namanya seloroh pidato kan ya. Sweetening the cake. Nah, intinya kan itu. Memaniskan. Jadi dia konteks bicara itu bukan konteks hari ini. Konteks Orde Baru yang terjadi. Orde Baru. Nah ini ya. Jadi itu ya. Orde Baru. Memang banyak juga yang dari atas itu benar tiba-tiba mencolok ke atas tuh mungkin ya, saat Orde Baru kan? Enggak gini, kalau di era Orde Baru teman-teman HMI itu karena punya akses ke dalam kekuasaan yang lebih baik, jadi mereka bisa langsung lentingannya cepat. Ya, lentingannya lebih tinggi. Galahnya panjang, Bang. Akselerasi lebih cepat. Ya. Karena ada senior-senior yang sudah sukses dan mapan di dalam kan. Ya, ini gue bacain aja nih apa komentar Kanda Arif nih ya. Arif siapa? Arif Rosyid, Ketua PPHMI. Berdiri kampus bukan di ruang jutaan kader HMI lahir dari kampus daerah, pesantren dan keluarga sederhana yang justru menjadikan HMI sebagai kendaraan perjuangan untuk naik kelas melalui ilmu, iman dan amal. Pernyataan seperti itu tidak mendidik publik, apalagi generasi muda yang seharusnya diajak bersatu menghadapi tantangan bangsa. Paten juga kandas, kan? Ada sweeteningnya nggak di situ, Bang? Enggak, ini straight to the point. Oh, straight to the point-nya, oke, baik.
Ya gitu. Mengatakan Caimin itu ahistoris, simplistik dan menyesatkan. Gus, memang Serius banget nih, Hemi itu Gus. kesannya sweetening. Kalau Hemi kayak tegas banget. Iya tegas dan agak tegas dan agak tegang. Gitu. Tegang ya. Tapi ini kan maksudnya, iya gimana Gus? Ya kalau saya sih nganggap itu bagian Sesat dari gitu ya? enggak, bagian dari cuk pidato itu. Supaya pidatonya seru lah ya. Tadi itu ini prinsipnya sweetening the cake gitu. Bercanda. Bercanda. Kalau serius, kita nilai Kalau dalam hal ini kalau serius Caimin benar. Anda bela Caimin ya. Dalam hal ini ya. Kalau soal lingkungan tadi dia salah. Kalau serius, ya kalau canda ya enggak apa-apa. Kalau ini serius? Kalau ini benar. Karena Baik itu bercanda ataupun serius ini benar. benar ini karena ya tadi itu saya ceritakan konteksnya Orde Baru dan ini tidak berarti harus digeneralisasi ke seluruh kasus. Ya tentu saja anak-anak HMI yang berjuang dari bawah, misalnya seperti Bang Fahri Ali itu, wah, atau Azmardi Azra, Atau Julpan Linda. itu Itu kan Korea juga kan. waduh itu bertungkus lumus berjuang dari bawah itu di Ciputat mendirikan apa dulu namanya HP2MI atau apa P2 apa ada lembaga lah Perjuangan sekali. Betul nih yang dikatakan Kanda Arif ini benar juga dari kampus, dari daerah apa. Tapi dan memakai HMI sebagai alat lentingan gitu kan. Tapi yang harus dipahami adalah ya itu tadi konteksnya itu. Memang kita harus jujur mengakui bahwa memang pada saat Orde Baru teman-teman HMI lebih punya akses ke dalam kekuasaan di pemerintah, di negara Dan birokrasi dibandingkan NU. Jelas itu jelas. Itu jelas itu. It goes beyond doubt. ya. Dan di mana negara Indonesia sebagai negara yang sangat erat waktu itu ya dengan kolusinya mungkin sampai sekarang dan negara penuh memo dan KTBLC rasanya itulah yang mungkin bisa jadi alat-alat lentingan itu mungkin dimaksud Caimin kali ya. Dan ya saya sendiri walaupun bukan seorang HMI tapi bagi saya juga bangga ada generasi muslim yang bisa masuk ke kekuasaan. Iya betul. Iya kan? Apa jeleknya masuk ke kekuasaan? Iya. Bagi saya tokoh-tokoh HMI yang berhasil masuk Golkar dan mencapai puncak karir politik di sana itu kebanggaan sendiri bagi kader muslim lah. Oke. Terutama Bahlil Lahadalia kan. Ya Kanda Bahlil Kanda Korea Bahlil. juga. Korea. Kita melenting juga ya. Melenting. Luar biasa. Jadi ya tentu saja kelemahan-kelemahannya ada. Tapi intinya omongan Gus Imin jangan digeneralisir. Dan harus diletakkan di dalam konteksnya yang tepat. Ya. Dan mungkin jokes Gus Imin itu di masa untuk PMI masa sekarang jangan-jangan nggak relevan nih Gus. Ya kalau sekarang agak relevan, ya, karena kan? sekarang ini anak-anak PMI itu mempunyai akses ke dalam kekuasaan lebih besar. Jalur-jalur ekspresinya lebih banyak. Iya daripada dulu maksudnya. Iya. Ya, jadi sekarang ini justru masa windfall, Musim semi. masa durian runtuhnya, Bonanza. bonanza politik ini bagi kader-kader PMI yang mau berkarir dalam bidang politik ya. Iya. Sekarang ini di era Wadahnya udah di era banyak. PKB lah, Iya. Ya. di era PKB yang ini merupakan peninggalan dari Gus Dur. Jadi ini menarik. Dibuka kerannya. Gus Dur ini dulu di era Orde Baru melawan Soeharto. Dan karena itu akibatnya teman-teman PMI keleleran. Menjadi ya keleleran itu tidak jelek juga. Iya, bukan paria juga. Jadi keleleran kan kemudian menjadi aktivis-aktivis yang tangguh. Ya, nggak kopen. Nah, jadi pada saat Orde Baru Gus Dur menjadi kekuatan oposisi pemerintah. Begitu reformasi, Gus Dur menciptakan wadah namanya Partai Kebangkitan Bangsa yang menyediakan kendaraan bagi anak-anak NU terutama PMI untuk masuk ke dalam kekuasaan. Dan lepas dari dinamika yang ada dalam partai ini, sukses loh partai ini. Ya. Sukses sampai sekarang bertahan dengan posisi sebagai partai tengah. Partai menengah bukan tengah, partai menengah. Kalau partai tengah itu nasionalis religius. Ya katanya kalau kata Prof itu nggak jelas kan nasionalis religius.
partai menengah yang suaranya ya di kisaran 10 sampai 15 Not lah bad, ya. not bad. Not bad. Kan ya. banyak partai-partai yang dulu besar jadi degradasi, Betul, hilang. iya. Iya kan? Ada yang kemudian gagal masuk Senayan seperti P3 misalnya. Iya, Kasian itu juga kan ya. itu kan juga iya. Tapi PKB inilah Oh, luar biasa. benar bertahan dan bukan paling bawah loh. Iya, jadi dengan Partai segala Demokrat pernah menang pemilu 2009, sekarang paling bawah di parlemen ya? Betul, Di ya. parlemen ya, Gus? di bawah PKB kan? Di bawah PKB, di bawah PAN. Di bawah PAN ya. No, dari 9 partai, yang paling bottom Demokrat, yang dulu menang 20%. Yang dulu menang pemilu 2009. 21 dulu kan. 21% ya? Iya. Di mana ketua DPP-nya Gus Ulul waktu itu ya? Oh, belum. Ya udahlah, kita Oke, akhirin aja. kita akhiri aja. Aku kebelet pipis dari tadi. Matur nuwun Gus, Oke. terima kasih. Terima kasih banyak Gus Terima Ulil. kasih. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.